Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya di penghujung bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Atas rahmat-Nya semata kita bisa hadir di masjid yang diberkahi ini dengan sehat walafiat untuk menjalankan kewajiban dan syiar yang agung dalam Islam, yaitu ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnahnya dengan sebaik-baiknya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada jamaah sholat Jumat semua dan kepada diri khatib sendiri agar senantiasa berusaha secara terus-menerus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan maksimal kita masing-masing, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi hamba-hambanya agama yang sempurna dan menyeluruh atau komprehensif, yang tidak akan pernah terkena suatu kekurangan atau cacat apapun, serta mampu menyesuaikan diri dengan segala perkembangan di setiap waktu dan tempat, dengan tetap melihara agama tersebut sebagai sebuah akidah dan syariah hingga hari kiamat tiba. Maka mari kita bahas makna ayat dan beberapa tafsir para ulama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tentang ayat ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya yang beriman memerintah mereka agar masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Mereka jangan memilih-milih syariat dan hukum-hukum Allah Ta'ala. Mana saja yang sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya diterima dan diamalkan, sedangkan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya ditolak, ditinggalkan atau diabaikan. Kewajiban mereka adalah menerima syariat Islam dan hukum-hukum Islam secara keseluruhan atau kafah. Allah melarang mereka dari mengikuti langkah-langkah setan dalam hal menganggap baik segala yang buruk dan memperoleh kemungkaran menjadi nampak begitu indah. Sedangkan menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullah, maksud dari masuklah atau fisil mikafah ke dalam Islam secara kafah adalah masuklah ke dalam seluruh syariat agama Islam
dan jangan ada sedikit pun bagian dari ajaran Islam itu yang kalian tinggalkan. Kalian jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apabila perintah syariat itu sesuai dengan keinginannya, maka dijalankan. Namun bila menyelisihi keinginannya, maka dia tinggalkan. Yang wajib adalah keinginan hawa nafsu itu harus mengikuti agama dan mengerjakan semua perbuatan baik yang telah diwajibkan atas dirinya. Bila ada yang belum mampu dikerjakan, maka tetap dia usaha dan terus berniat melakukannya sehingga dia dapat mencapai dengan niatnya. Tafsir As-Sa'di ayat halaman 83. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan itu tidak akan mungkin tergambar kecuali dengan cara menyelisihi langkah-langkah setan, sehingga Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman agar jangan mengikuti langkah setan, yaitu dalam melakukan berbagai maksiat. Karena setan hanya memerintahkan kepada kejahatan dan kekejian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'murukum bisu wal fahsa wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Juga dalam surat Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Lantas, bagaimanakah bentuk praktek Islam secara kafah itu? Pada tataran teori sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Yaitu Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulnya agar berpegang kepada seluruh ikatan Islam dan syariatnya, mengerjakan perintahnya, menjauhi segala larangannya semaksimal kemampuan mereka. Bila ingin tahu secara praktis, maka cara paling mudah adalah dengan membaca sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dan para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai guru dan teladan dalam mengajarkan teori dan praktek dalam seluruh ajaran yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga telah memerintahkan kita agar mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin setelah beliau dalam hadisnya yang terkenal. Dari Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habsyi. Sesungguhnya siapa saja dari kalian yang masih hidup sesudahku, niscaya akan melihat banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberikan petunjuk atau al-mahdiyin, yang dibimbing kepada kebenaran atau ar-rasyidin. Pegang teguhlah sunnah tersebut, gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Hadis riwayat Abu Dawud
nomor 4607, lafadznya, dan Ahmad nomor 1718. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih di dalam Sahih Abu Dawud nomor 4607. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa Rasyidin serta seluruh sahabat dan umat Islam lainnya saat ini menjalankan Islam secara keseluruhan. Islam yang mencakup akidah dan syariah, ibadah dan muamalah serta akhlak. Seluruh ajaran Islam yang berkaitan dengan urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintahan semua dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah Rasyidin. Mereka menjalankan peran sebagai pemimpin maupun rakyat, kepala keluarga atau anggota masyarakat, seluruh sistem hukum, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam. Dasar hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim, baik level individu ataupun negara, juga dijalankan sesuai dengan yang diterapkan oleh Islam. Tidak ada aspek kehidupan yang telah ditentukan prinsip-prinsipnya oleh Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta kaum muslimin kala itu. Tidak ada satupun bagian dari ajaran Islam yang ditolak dan ditinggalkan. Inilah praktek yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin dan kaum muslimin generasi awal yang dikenal dengan generasi salafus saleh. Generasi terbaik Islam sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi sesudah itu, kemudian generasi setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud generasiku adalah para sahabat. Generasi sesudahnya adalah para tabi'in, dan generasi setelah itu adalah para tabi'ut tabi'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma